Oke, Sobat Survivor. Wah, ini malam hari di rumah Bang Mas Manto, Sobat Survivor. Jadi kita ngajak Mas Manto untuk ngambil motor di kota. Jadi kita pinjamkan motor kita untuk operasional karena kita punya rencana ini besok sudah mulai eh, pemasangan tiang. Semoga semua dilancarkan. Oh, ini dilepas ya supaya bisa jalan masuk. Tilus tidur sini, Sobat Survivor. Selamat malam, Bang. Selamat pagi kata kakak Sari. Jadi kalau sudah ada panel surya itu jauh lebih aman sih nanti. Kakek, apa kabar? Ya, ini sudah. Halo Nenek, apa kabar Nenek? Kabar baik. Sudah tidak gelap-gelap lagi nih ya? Ini kalau kayak gini Mas, ini nyala sampai pagi kah? 8 jam. Hah? 8 jam. Oh, 8 jam. Oh, jadi kalaupun nanti kita tambahkan 2 lagi bisa gantian gitu ya. 8 jam cukup lah berarti. Nah, ini bagi terkuat yang pernah ada nih. Masih hitungan hari sudah pergi berpetualang. Jadi perutnya sudah eksotik sama survivor. Tuh, waduh, duh. Ini nanti buka lagi. Apa itu? Buka lagi. Kita buka lagi. Iya nih itu buka. Iya kah? Wah, ada mobil-mobilan barunya. Ih, Bal, cantik Karena nih. ada mamanya ada 2. Ada 2. Itu anak ada. Ini Nah. yang tadi Kak Ana belikan buat Ibal. Ay, bisa ini. Apa itu? Ini tuh, oleh tuh. Kenapa itu? Ini lampunya. Ini lampunya tuh dipasang di Mana tadi? mana ini? Aduh, Aduh, di mana ya pasangnya ya? Kok lupa ya? Oh, di atas sini. Ini lampunya. Aku minta apa gitu nggak dikasih. ini tuh buka lagi. Begitu. Kencet. Ini tuh buka kan ini. Ini mah. Ini nah. Ada. Gimana? Ini tadi kemana tadi? Ini lepas ya berarti ya. Di sini tadi cuman lepas sudah. Gitu dia. Jadi kok tadi datang buat yang di sana tadi tuh seharian? Beli ngecas seharian? Oh, Mogok motore. ya jalan kaki lah usaha. Nggak kuat dia. Stop mobil lah, kenapa aku bisa? Kok bisa kok kan lah? Ya, justru laki dia nggak mau. Sopirnya nggak ada yang kasihan. Ya kau bilang kasihannya aku Pak Om. Udah urusan. Mau sama cewek yang kepepet sering kali itu kan? Kalau cewek kasihanin dong. Ini cowok ini cucunya sudah sebudak. Nggak semudah itu Fatime gitu. Tadi mancing kah, Nenek? Mana ada nanti seru di rumah seharian. Saya bersih ini aku tadi Oh, seharian. seharian bersihkan apa? Bersih itu. Iya, yang di luar. Ya. Ditanamin apa nanti? Mau ditanamin lombok kalau sempat. Ya, nanti kita belikan bibitnya ya. Nah, ini sobat survivor mereka sudah bersihkan ternyata. Bisa bibitkan lombok kan? Bibit lombok, mau bibit apa namanya? Bibit apa lagi? Kangkung. Bukan. Kenapa Kalau tak kangkung makan? itu nggak tahan di sini bang. Masa bisa aja, Bah. Gimana cara mau tahan jaganya kalau kita jalan? Oh, diambil orang ya. Lombok juga nanti dipanen orang. Kalau lombok itu kan ya otomatis untuk dimakan aja gitu. Oh, gitu. Kalau yang untuk dijual itu ya lain lagi. Urusan itu. Kak Sari, kalau misalnya nanti kita punya lemari plastik untuk taruh barang-barang ini, bisa juga Kak Sari ya? Bisa. Bisa ya. Oke, nanti kita belikan lah ya untuk taruh barang-barang supaya lebih. Sarang nyamuk kan ya? Banyak nyamuk di sini biasanya kan? Iya kalau ini kan selalu dipakai itu. Oh gitu. Jadi Kak Sari ini, aku senangnya kalau Kak Sari ini orangnya suka rapi gitu. Jadi kalau ada pemberian itu selalu dijaga, disimpan. Jadi bagus.
mainannya anu aja disimpan ya, mainan mobil-mobil Itu di luar itu pada dimainin orang kotor-kotor tadi. langsung pada dimainin waktu kakak Sari jalan. Enggak, kami ada di rumah tadi mau kita larang juga kan. Oh enak gitu. juga. Iya iya iya. Jadi ya Ada kue. sama-sama lah. Iya iya betul betul. Ya itu aja lah. Kalau ada mereka datang kan kita tahu terus. Oh bisa dikasih tahu ya. Lepas lah. Harus ada. Oke deh kalau begitu Kak Sari. Ini kemarin apa? Hmm. Potong karena kakek kencingnya kan di sini. Iya. Jadi basah lantainya licin. Hmm. Kena air kencingnya itu makanya aku potong biar Iya iya. langsung jatuh ke bawah. Oke ngerti ngerti ngerti. Kasiannya tadi belum cuci juga. Oh gitu. Jadi emang lebih bagus dipotong sih Mas ya. Iya. Karena takut karena air basah kan. Baru kakek jalan mau ke bawah kan mau ke mana nanti takut kepleset. Kepleset ya. Iya kalau basah. Sip sip sip. Sarah aku punya kusenter itu rusak coba. Oh, sudah makan kayak bal tadi belum? Belum. Tadi tidak mancingnya. Enggak. Mana ada masak. Tapi nanti kalau nanti jenengan sudah punya rumah sendiri bisa buat kolam lele loh, kan? Iya iya. Bisa kolam lele kan nggak perlu besar-besar kan? Yang penting airnya tetap tinggal di dalam kan pakai terpal gitu kan? Yang apa? Bagus juga untuk usaha itu bisa dijual juga. Bagus juga sih. Iya. Jadi malam ini Mas Manto bakal ikut ke kota ambil motor dulu. Saya pinjamkan motor dulu karena semoga dilancarkan. Besok kita sudah mulai dirikan tiang. Sekaligus juga ngukur lahan gitu. Mat, ini tempat duduk. Jadi Ini peng- kenapa itu? ini tempat Ya, itu tempat duduk jangan dibuka. Mobil polisi tuh. Kau punya teman Mobil kan? polisi. Jangan dibuka-buka, jangan dicabut-cabut. Kalau dicabut terus itu nggak bisa disambung. Nah, dengar tuh Iqbal. Nanti itu mobil tangkap penjahat itu. Ada aja Mas Manto bikin takut. Nanti malah takut lagi jalan sama Om Ripal. Lama-lama dia berani nih jalan-jalan nih kan. Kan mau sekolah nanti. Nanti kan mau sekolah kan dia. Ya mau sekolah dia nanti. Gimana Kak Sari? Setuju Mana yang nggak? anu tadi? Setuju nggak kalau Iqbal nanti sekolah? Ya boleh-boleh bisa aja. Bisa. Bukan kita yang Harus bukan bisa ya harus. Ya, nggak boleh. kita bilang harus kalau dananya itu nggak ada. Oh, tenang aja tuh. Nanti Mas Manto kan punya usaha banyak ya Mas Manto ya. Insya Allah. Masih ada waktu berapa puluh tahun kalau Iqbal? Masih lama. Masih ada Ya, 3 tahun, 4 Ya. tahun lah ya. 2 tahun. Masih ada 2 tahun lah. Jadi dengan masih kita sama-sama berjuang nanti Mas Ini kan Manto ya. apa umur 4 tahun. 4, 5, 6 kan sudah jam 1 tahun. TK-nya. Kalau enggak sekolah TK langsung ke SD ya 3 tahun. Soalnya kita itu kan pekerjaan kita banyak. Kalau dia TK itu susah. Ini sama dia kah tadi? Kayak orang punya mama itu, emangnya kau kayak orang mama itu ada orang yang kau suruh rawat, jemputnya. Paling kau yang nunggu. Nunggu emang aku bisa bermotor apa? Ya. Ya gimana? Ayo dijawab dong. Kok mengalah masih? Ya siapa tahu ada rezeki, ada motornya suatu hari nanti. Ya kita kan nggak tahu. Ya kalau ada motor ya ku antar. Biarpun dia mau antar, kalau dia misalnya TK, otomatis tahu kan belum tentu kok cuma pekerjaanmu cuma itu toh. Yang lainnya pekerjaan kan banyak. Mungkin backup. Ya kita itu kan harus pandai-pandai mengatur waktunya. Bagaimana caranya mengatur waktu kalau waktunya sudah mepet? Kalah ya. Kalah Mas Manto. Iya iya iya. Waktu itu memang selalu ada malu. Tahu. Kau lebih tahu mengatur waktu. Jadi kalau menurut Kak Sari mungkin Kalau kalau menurut aku ya mas, lebih baik dia itu sekolah langsung SD aja, jadi dia nggak terlalu repot, bisa dia nebeng-nebeng ikut orang. Kalau dia sudah TK, Tapi kalau langsung SD itu otomatis yang lain kan TK duluan, ya kan? Otomatis otaknya itu kan sudah ada tampungannya, sudah ada yang diingatnya, mata pelajarannya kan, nah, abjad-abjad huruf itu sudah ada ingatannya. Jadi yang lain nanti sudah pintar,
yang baru masuknya minder malah jadinya, karena pikiran beda jauh sama yang udah TK. Ya, kalau kamu menurut mode itu lebih baik, yang jalan terbaik kau bilang ya terserah. Tapi jangan akhir kemudiannya nanti kamu mengeluh, ya itu aku nggak tahu. Kalau sini ada TK nggak sih mas? Ada TK. Ada TK di sini. Ada di TK di sini, tapi di SP3. Kalau di daerah sini mana ada? Oh gitu. SD aja semua. Coba tidak ada TK. SD semua kelas 1. Tadi kami habis antar pita. Kami ajak jalan-jalan ke kota tadi. Sudah kami antar pulang. Jadi sebenarnya ada titipan dari Bapak Langi beras buat nenek. Tapi kata Mas Manto jangan dulu dibawa ke sini, masih ada beras dari orang juga ada yang kasih gitu ya. Nanti kalau dibawa lagi nanti dimakan tikus ya. Iyalah. Nah, gitu. Daripada dimakan tikus, kita simpan dulu. Nanti kalau sudah habis berasnya, baru kita antarkan nenek. Itu ya neneknya. Nenek ini masih kuat ke jalan. Kuat kalau jalan saja. Kuat, cuma kalau untuk bawa-bawa sesuatu itu nggak bisa, sudah bawa banyak. Oh, nggak bisa bawa banyak sudah ya? Dia kan dari penglihatannya itu kurang jelas. Iya. Matanya sebelah ini kan rusak. Oh gitu. Nek, saya lihat nenek suka rajin-rajin apa nih cangkul-cangkul, tanam-tanam. Tanam apa ditanam? Tanam apa kemarin saya lihat itu di samping. Tanam serai. Tanam serai. Keladi. Keladi. Kalau nenek tuh pengen tanam apa lagi selain itu sebenarnya? Ubi. Ya, Kalau bibit sabayoka mau juga enggak? mau juga itu. Nanti kapan-kapan kita bawakan bibit sabayoka lah ya. Iya, kalau ada begitu sabatnya, bagaimana kita tanamnya itu sabat. Oh, itu masih sahabat ya? Iya, itu Tinggal kita semprot lagi. Ada cucu mantu andalan. Boleh kan kita semprot itu, kita tanamin lagi sabayoka. Nanti kita semprot dulu, bersihkan, nanti tinggal ditanamin sabayoka kan. Sebetulnya kan yang bagus yang agak di situ, karena yang nggak rimbun. Karena yang di sini kan ada pohon-pohon buah itu, jadi nggak terkena sinar, banyak yang nggak terkena sinar, sedikit aja yang kena sinar matahari. Jadi kalau ditanami kurang bagus kemarin itu. Kalau yang di sebelah sana, yang jeruk itu kan, ada jeruk di situ tuh. Kalau di situ bagus kalau ditanami. Gitu. Tanahnya tuh nggak gembur. Iya, tapi kalau kena semprot, fungsinya semprot itu bukan hanya untuk mematikan rumput, tapi dia itu menggemburkan tanah juga fungsinya. Racun rumput itu. Nanti lama-lama kalau sering di racun rumput, sering ditanami, lama-lama kelamaan tanah itu jadi sudah subur sudah nanti lama-lama. Itu tadi apa namanya? Kunyit. Serai itu belum ketanam. Gimana kita tanam? Sedangkan itu tadi tuh mau dibakar, tahu-tahunya nggak terbakar, diguyur sama hujan lagi. Tapi kalau ada lampu begini udah lumayan ya, Nek ya. Jadi kalau misalnya mau dicas bisa dititip ke sana dulu pagi-pagi kan. Ke sana boleh ya sama mereka ya? Boleh. Nah, jadi maksudnya yang kita bahaya itu kalau menggunakan lampu solar itu nah. Mungkin masih dipakai lah tapi di dapur gitu. Tapi kalau di sini kalau sudah dicat nanti terus kasih panel surya mungkin jauh lebih terang sudah. Nenek lebih nyaman kan? nyaman. Nenek kalau punya lemari mungkin barang-barangnya bisa ditaruh di lemari sudah nanti ya. Tapi lemari plastik aja untuk taruh-taruh pakaian-pakaiannya nenek kan. Orang kalau sudah ada gembur Iya. Nenek jadi setiap harinya mancing, cari. Ada banyak daun pakis juga kan ya di sana. Sering dapat. Banyak kemarin. Kalau memang laku ya banyak kita cari. Oke, itu bisnis baru Mas Manto. Nggak ada cabe, pakis. Nah, pokoknya nanti kabarin, Mas. Kita ada pakis nih, bisa diangkut. Siap. tapi nggak bisa terlalu banyak kita bawa soalnya berat. Tapi kalau sebanyak-banyaknya bisa ya. Bisa. Ya, kalau dapat Tapi kan nanti Mas Manto nanti ini apa namanya motor sudah ada, tinggal bronjong lagi nanti. Motor kan kita pinjamkan, mungkin dalam beberapa minggu kita bisa pinjamkan buat Mas Manto. Jadi
bisa lebih mudah ngangkutnya ke jalan kan. Iya. Kalau ada motor biar berkarung Bisa ada kan. tempatnya. Mm-mm. Ada lokasinya, memang tempatnya pakai. Tempat pakai semua ya. Mantap lah kalau Sama gitu. gelinjer Kalau itu bunga kafe. satu karung dapat, 2 karung dapat. Ya mantap lah, jadi kita bantu jualkan. Apalagi kalau bunga kates Mm. itu juga banyak juga. Ya. Bunga kates, daun kates, Itu kates mana dapatnya? Di di hutan. sawit. Oh di hutan. sawit, Iya. orang-orang tanamnya. Bukan di Burung itu. memang tumbuh sendiri. Liar ya. Lihat. Kan burung-burung makan itu kan, makan di kebun orang, baru dia jalan-jalan ke sawit, berak di sawit, tumbuhlah di situ. Oh gitu. Kayak lombok-lombok itu kan begitu juga dia. Sama Kalau lombok- sama pegawai sawitnya nggak marah kita ambil. Enggak. Nggak marah. Kalau lombok itu dulu memang pas waktu penanaman dulu pernah aku juga di sini Iya. sama orang Jawa nanam di sini juga, tapi tidak lama. Kayak lombok rawit itu pernah juga kami bawa dari Jawa sana bibitnya. Karena selama penanaman kita tanam, nanti kan lama bisa kita petik sendiri, kita sambal buat masak, biar tidak beli untuk lomboknya itu dulu kan begitu. Cuma belum sempat bebulan aku sudah tidak di sini lagi, karena dulu zaman waktu itu kan dari Jawa, apa mandornya itu kan bilang harganya cocok kalau masalah harganya, penanamannya, cuma bilangnya tanahnya rata. Pas nyampe di sini tanahnya itu gunung. Jadi gara-gara itulah, gara-gara udah sesuai omongannya, aku pindah nggak di sini lagi. Iya. Jadi gimana kalau jenengan sendiri, ini yang saya mau sampaikan, mau tanya sama jenengan. Sebelum ketemu saya sebenarnya ada rencana apa sama jenengan sebenarnya? Sebelum ketemu gitu kan, aku lihat jenengan apa namanya, sepertinya saya belum membayangkan rencana jenengan kemarin seperti apa sebenarnya. Ya karena kemarin kan posisi istriku kan hamil, ya kan, jadi tidak mungkin lah kalau aku tinggal kerja jauh atau kerja yang mungkin 2 hari baru pulang, 1 minggu baru pulang, mungkin nggak bisa. Jadi aku ikuti terus, pokoknya seadanya lah, hidup seadanya dulu, yang penting bersama-sama dulu sampai lahir. Nah, nanti rencanaku itu kalau apa namanya, kalau sudah melahirkan baru sudah ibaratnya bisa lah kita tinggal bekerja, ya mungkin rencanaku jualan lagi kan begitu kemarin itu sebelum Terus? ketemu mas itu. Terus setelah ketemu, apa yang terbersit rencana-rencana jenengan selanjutnya? Ya kalau saya sih pribadi, setelah ketemu sampean, terus sampean kasih pengarahan, terus apa namanya tuh, kayak di sini kemarin kan kayak terbesit juga kalau bertani di sini, ya kan, apa namanya, usaha tani. Seumpama kita tidak jualan, kita usaha tani, tanam-tanam apa, sayuran segala macam, bisa juga untuk apa kebutuhan kita sehari-hari. Cuma karena keadaan tidak ada modalnya dan tidak ada lahannya, jadi tidak bisa tercapai itu semua. Dan mungkin ketemu Mas Repal ini, mudah-mudahan lah bisa tercapai itu semua. Ya amin. Jadi yang kita mulai dari bangun rumah dulu, Iya, terus nanti hasil hutan itu bisa kita bantu, kita drop ke kota, iya, dan itu untuk kebutuhan jenengan sama Kak Sari, sama keluarga jenengan. Jadi harapannya hidup bisa lebih baik gitu ya. amin. Bukan tidak mungkin kita punya apa usaha-usaha yang lebih luas ke depannya. Iya, iya, amin, amin. Ya, jadi yang saya harapkan jenengan tetap yang seperti yang saya sampaikan, tetap pegang komitmen ya Mas ya. Iya. Sampai rumah jadi, kemudian kita memikirkan usaha-usaha apa yang kita bisa kembangkan. Dan saya yakin Mas Manto maupun juga Kak Sari, ya gimana? Ada satu lagi, terus harapanku pribadi, harapanku pribadi di saat mulai pertama mengenal mereka, harapanku itu mereka ini kehidupan kedepannya bisa jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Kayak bisa mengenal kemajuan zaman, mengenal alur berjalannya waktu, dan bisa mengikuti berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu itu mereka bisa mengikuti kemajuannya zaman.
Ya, karena kalau untuk hari yang kemarin, untuk hari yang sekarang, kayak mereka ini termasuk aku sendiri juga ikut mengalaminya kan. Kita itu mengandalkan segala sesuatu tuh dari hasil hutan yang masih murni hutan, ya kan, kayak berburu, kayak apa namanya itu, kita cari lombok dan sebagainya. Kayak lombok pun semakin hari sawit semakin tinggi, nanti kalau sudah sawit itu tinggi tidak ada juga lombok juga, hilang sudah lombok itu mati. Dan kayak hutan, seiring berjalannya waktu nanti hutan itu pun berubah jadi kampung, berubah jadi kota. Dan kalau kayak mereka tidak bisa mengikuti alur perjalannya waktu, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, nah bagaimana mereka nanti kedepannya itu cari makan kalau hutan sudah tidak ada. Jadi harapanku, aku pribadi dan warga-warga di sini itu bisa mengikuti alur berjalannya waktu dan bisa mengikuti perkembangan zaman lah gitu. perkembangan zaman, maksudnya begitu. Susahnya aku ngomong. Jadi Mas Manto, kita mulai dari yang paling sederhana dulu, seperti menyiapkan lahan sudah siap. Iya. Besok kalau tidak ada halangan, kita mulai pembangunan rumah dengan pendirian tiang, dan apa namanya, kita juga memikirkan terkait usaha-usaha yang bisa jenengan kembangkan. Sejauh ini saya melihat inisiatif jenengan ini sangat kuat sekali. Cuman kemarin tadi sepeda motornya mogok di jalan, jadi yang mau dikerjakan jadi nggak jadi. Tapi saya apa namanya, berkomitmen untuk meminjamkan jenengan motor dulu ya. Jadi mungkin digunakan untuk bolak-balik, juga mungkin antar Kak Sari gitu ya. Nanti juga supaya segala aktivitas operasional berjalan lancar gitu ya. Tapi satu Mas, yang saya pegang komitmennya, berkebun, berusaha untuk keluarga ini, ya kan? Terus yang kedua, anak-anak jenengan harus sekolah semua. Ya, kira-kira masuk nggak Mas ya? Masuk. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus berkolaborasi Mas ya, sehingga jenengan bisa lebih banyak paham terkait banyak hal gitu, supaya kita bisa lebih maju seperti itu. Kalau harapan utama saya pribadi, kalau tentang anak-anak, janganlah anak-anak itu seperti halnya saya pribadi. Aku pernah sekolah juga, cuma sebatas SMP kemarin. Sebetulnya kemarin itu bisa sekolah sampai SMA, cuma aku pikir sekolah tidak dapat uang, kalau kerja dapat uang. Aku mending aku kerja, dalam pikiranku kan kemarin begitu. Cuma karena keadaan perkembangan zaman, kalau dulu ibaratnya kita punya ijazah SMP bisa melamar pekerjaan, tapi sekarang nggak bisa. Harus lebih dari SMA. Oke. Baik, mantap itu kalau begitu. Jadi tak mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang saya dengar itu komitmen jenengan udah sangat jelas, tinggal actionnya ya. Tinggal apa namanya, actionnya, tindakan nyatanya gitu ya. Jadi prakteknya. Jadi kita mulai perlahan-lahan. Besok kita mulai bangun rumah. Doakan semua bisa berjalan lancar ya Kak Sari ya. Jadi misalnya gitu kan. Misalnya orangnya sudah mau pakai lahan ini, nah nenek bisa tinggal di tempatnya Mas Manto gitu kan? Bisa. Ya, dan Mas Manto sama Kak Sari juga sudah berkomitmen bahwa lahan itu juga untuk nenek sama kakek. Tapi itu oke lah ya. Jadi Mas Manto, Kak Sari, kita pamit dulu. Jadi Mas Manto mau ambil motor. Pamit ya. Nenek, pamit Kak Sari. Nah, si kecil nih yang berpetualang tadi nggak pergi kemana-mana? Mana ada pergi seharian? Oh, di sini aja. Oke lah kalau gitu. Baik Mas Manto, kita pamit jalan dulu. Mungkin sobat survivor kami jalan dulu. Tetap semangat. Tetap survive, Asian Survivor. Dadah. Dadah.